Silakan bagi saudara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Osvaldo Viero dari Fakultas Hukum. Sebenarnya diskusi interaktif segala program yang dijalankan BEM ini setahu saya itu untuk mencerdaskan kehidupan para mahasiswa sehingga bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri. Tapi yang saya lihat di sini nuansanya itu berbeda. Bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan para mahasiswa, tapi menyelipkan sedikit politik-politik. Banyak bisa kita lihat. Mungkin kita bisa lihat dari backdropnya sendiri itu ada warna kuning, hijau, biru. Saya nggak tahu itu sebenarnya apa. Kuning itu kuning awalannya K, hijau I, biru B. Kira-kira apa itu ya teman-teman, KIB? Apakah ini bisa disebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Yang kedua adalah kita bisa lihat di sini ada beberapa yang menggunakan pakaian-pakaian capres yang menggunakan nama-nama salah satu capres lah gitu. Bisa inisialnya Amin lah. Nah, kira-kira apakah ini sebenarnya sudah dapat kita katakan sebenarnya sebenarnya diskusi interaktif ini masuk ke dalam urusan taktis juga? Yang kedua, apakah ini disebut pragmatisme juga? Karena setahu saya kampanye itu bisa dilakukan ketika pada tanggal 4 November. Apakah ini udah hari kampanye? Ini baru tanggal berapa ya? 19 Oktober ya? Nah, ini masuk pragmatis juga nggak ya? Nah, mohon pencerahan mungkin itu. Terus yang kedua adalah tadi Mas Hanif kan berkata bahwasannya di sini tidak ada sama sekali nuansa politik. Tapi setahu saya di dalam backdrop itu seharusnya Mas Hanif itu tahu gitu. Di situ ada kuning, hijau dan biru. Jadi ketika Mas Hanif mengatakan saya tidak tahu, itu sepertinya seperti cuci tangan gitu loh. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Mahendra. Saya mahasiswa biasa. Di sini saya izin bertanya kepada abang-abang di depan terkait sesuai dengan tema juga sebenarnya, pragmatisme politik. Kita dapat mengetahui bahwasanya di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 28 di ayat 3 ya. Bahwasanya di situ menyatakan setiap orang atau warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Namun jika kita mengacu di Undang-Undang Pemilu, seakan-akan seolah-olah membatasi hak masyarakat untuk dapat ikut dalam pemerintahan tersebut. Salah satunya ada syarat pencalonan minimal 40 tahun ya, paling rendah 40 tahun. Lantas terlepas dari permasalahan tersebut, yaitu tentang mahkamah keluarga, apakah putusan yang diambil oleh MK merupakan suatu kesalahan secara objektif atau kesalahan dikarenakan memang momentum musim politik aja, seperti itu. Jadi saya mohon penjelasannya dari abang-abang semua, apakah kesalahan tersebut kesalahan secara objektif dari MK berdasarkan mungkin argumentasinya dari hakim-hakim tersebut, atau memang itu sebenarnya benar tapi itu bisa menjadi salah karena momentum musim politik aja, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin satu lagi Mbak yang di sana yang mewakili suara perempuan nih, dari tadi belum ada perempuan yang bertanya.
Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Satria Nindya dari mahasiswa keperawatan dan saya sebenarnya awam sekali dengan politik. Tapi saya ingin bertanya, menanggapi dengan pernyataan dari Mas tadi yang dari psikologi mengenai Pak Prabowo. Tapi saya lihat dulu Pak Prabowo itu kan oposisi sekali ya sama Pak Jokowi. Tapi setelah ditawari jabatan sebagai menteri, beliau tidak bertindak sebagai oposisi yang mengawasi Pak Jokowi. Akan tetapi beliau malah ikut dalam pemerintahan yang bisa kita lihat saat ini bisa dibilang sebagai berantakan gitu. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah sikap Pak Prabowo itu adalah sikap yang baik atau bisa disebut sebagai toleransi politik, atau justru dapat disebut sebagai sikap ketidakkonsistenan figur politik gitu. Di sini saya ingin bertanya untuk bagaimana kita sebagai calon generasi yang besok juga saya berharap bisa mendapatkan lapangan pekerjaan begitu. Bagaimana? Apakah ini adalah sikap yang baik, dan bagaimana kita bisa melihat figur seperti apa yang harus kita pilih, yang harus kita lihat untuk memimpin negeri ini. Terima kasih. Mungkin langsung aja ya. Ya, selalu ada kecurigaan itu, dan kecurigaan itu hakikat dari seorang yang kritis, itu dasarnya itu. Jadi ya curigain aja semua hal kan. Curiosity, keingintahuan dimulai dari kecurigaan. Anda ingin tahu siapa Prabowo, curigai dia. Anda ingin tahu siapa Anies, curigai dia. Anda ingin tahu Ganjar, silakan curigai dia. Anda ingin tahu Rocky Gerung, nggak mungkin Anda curigai saya. Karena saya akan curigai, kenapa Anda harus curigai saya? Setiap hari saya ucapkan politik dalam kapasitas oposisi. Karena nggak ada yang ambil fungsi. Jadi setiap hari saya menghajar kebijakan Pak Jokowi, dengan akibat mungkin saya dipenjara 1 bulan 2 bulan lagi kalau Baris Krim serius memproses itu. Tapi intinya begini, manusia itu, kata Aristotle, adalah zoon politikon. Yang belajar ilmu hukum, belajar ilmu sosiologi, belajar psikologi, ngerti itu zoon politikon. Atau dalam bahasa Romawi, soios politikos, sama aja itu, zoon politikon dan soios politikon. Apa terjemahan dari zoon politikon itu? Binatang politik dalam terjemahan Indonesia. Zon politikon, binatang politik. Akibatnya politisi dianggap berperilaku seperti binatang. Itu terjemahan yang salah. Zon politikon dalam bahasa Inggris namanya political animal. Terjemahnya apa? Political animal. Political animal. Siapa yang belajar bahasa Inggris di sini? Terjemahan dari political animal adalah, animal itu kata benda, political itu kata sifat. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpolitik. Yang berpolitik itu terjemahan yang benar. Di Indonesia terjemahan dari zone politikon yang dalam bahasa Inggris political animal diterjemahkan binatang politik. Ngaco yang bikin terjemahan itu. Grammarnya salah itu. Binatang yang berpolitik, artinya kita ini binatang. Tetapi berbeda dengan binatang, kita berpolitik. Binatang tidak berpolitik. Anggap politik. Dalam taksonomi biologi namanya genus proximum differentia specifica. Ada yang belajar ilmu kesehatan atau biologi nggak di sini? Ada. Siapa? Pertanian ada. Pertanian. Biologi. Jadi binatang itu adalah genus proximum kita, genus yang mendekati kita. Kita lebih dekat dengan binatang daripada dengan pohon. Pohon lebih jauh dari batu itu. Kan itu cara berpikirnya kan?
genus proximum. Jenis yang mendekati kita adalah binatang. Tetapi antara saya dan binatang ada perbedaan. Perbedaan itu namanya differentia specificum. Pembedanya apa? Hal spesifik yang membedakan saya dengan binatang apa? Ya politik. Apa itu politik? Kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Dari awal kata politik itu equal justice. Anda berpolitik hanya bila Anda mendistribusikan keadilan. Jadi kata politik itu sama dengan mengatakan keadilan. Itu dasarnya. Nah karena itu jangan larang politik atau jangan berpolitik hanya menjelang pemilu. Ngaco tuh. Setiap hari kita memprotes kebijakan untuk menghasilkan keadilan. Anda nggak diajarin di ilmu sosial. Dosen Anda siapa? Di psikologi, di humaniora, di hukum. Pak. Itu dasarnya. Tetapi kata politik sudah dicemari oleh terjemahan yang kacau itu. Binatang politik. Bukan. Binatang yang berpolitik. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, politik itu ada kehidupan rasional manusia. Manusia hanya disebut manusia kalau dia berpolitik. Dan di abad tahun 1500, abad 16, ilmu politik itu disebut sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi di antara ilmu-ilmu. Anda belajar fisika, Anda belajar dua rumus, Anda bisa bikin konstruksi jalan tol dengan dua rumus saja. Satu, pengetahuan tentang metal fatik, kelelahan metal. Dua, tentang komposisi-komposisi yang bisa menyebabkan aglutinasi beton. Udah, bisa. Benar nggak? Cuman dengan dua rumus itu. Jadi kalau bilang jalan tol itu temuan ilmu pengetahuan canggih, enggak, itu standar doang. Oh, di bagian kita punya jalan tol. Kita punya kereta cepat. Hebat. Nah, itu teknologi Cina. Punya Cina, bukan teknologi kita. Apalagi mengatakan ini pertama kali Indonesia punya teknologi tinggi, yaitu kereta cepat. Lo tahun 30 tahun lalu Habibie udah bikin N250 fly by wire. Itu teknologi paling tinggi di zamannya tuh. Kita udah pernah di langit, ngapain yang di bumi kita anggap sebagai temuan hebat? Nggak ada hebat-hebatnya tuh. Pak Harto lebih hebat, udah bikin, perintahin Habibie. Dan Habibie bikin, ini kita mau terbang nih. Lebih cepat mana? Kereta cepat atau pesawat terbang? Lebih susah bikin pesawat terbang. Ilmu tentang sayap pesawat terbang itu adanya di otak Habibie. Dia desain sendiri. Kereta cepat didesain oleh otak Cina, bukan oleh otak Jokowi. Beda itu. Begitu cara berpikirnya. Supaya kita fair. Jadi begitu banyak headline yang dipalsukan seolah ini punya kita. Bahkan kita berutang untuk bayar kereta cepat itu. Dan berapa lama kita mesti bayar utang? 75 tahun. Sekarang Anda hitung. Teknologi itu berubah setiap 8 jam. Handphone yang Anda punya hari ini itu udah obsolete. Kalau Anda beli kemarin, itu artinya Anda beli barang yang udah nggak diperlukan. Karena teknologi udah berubah. Softwarenya udah ada, cuman belum dia pasarkan aja kan. Anda anak kos sekarang bilang saya punya teknologi nggak pakai api, namanya microwave. Teknologi baru. Teknologi itu udah ada tahun 40 dipakai oleh Navy, oleh Angkatan Laut Amerika supaya nggak ada asap di kapal selam, maka dibuatlah microwave. Itu teknologi tahun 40. Jadi kalau kita lihat yang disebut teknologi itu artinya sesuatu yang dalam 8 jam sudah obsolete, sudah nggak dipakai lagi. Nah sekarang kereta cepat itu diasumsikan sampai 75 tahun. 4 tahun lagi akan ada drone untuk mengantar Anda dari tempat ini pergi ke pacarmu di mana pacarmu ini. Jadi kereta cepat itu dalam 4 tahun udah jadi barang bekas. Masih kita mesti bayar utang sampai 75 tahun. Gimana otaknya coba? Itu cara berpikirnya.
Jadi kita jangan membanggakan sesuatu yang pasti jadi barang bekas. Hanya presiden bekas yang bisa berpikir semacam itu. Bisa bedain antara presiden bekas dan bekas presiden. Bisa bedain ya. SBY itu adalah bekas presiden, pernah jadi presiden. Jokowi adalah presiden bekas, masih presiden, tapi udah kehilangan aura presidensialitinya tuh. Karena perbuatan yang dilakukan adalah menenggelamkan demokrasi, menenggelamkan kemasukakalan hukum. Anak-anak hukum mestinya marah tuh dengan itu sama kamu konstitusi tuh. Memaksa anak-anaknya untuk masuk politik tuh. Padahal saya kira juga Gibran merasa ngapain saya dipaksa itu. Bahaya kalau itu kan mematikan inisiatif anaknya sendiri. Kaisang jadi ketua PSI. Gambar PSI itu adalah mawar merah. Coba tanya pada Kaisang, ngerti nggak apa tuh mawar merah? Mawar merah itu adalah simbol partai-partai sosialis di Eropa. Mawar merah. Kaisang nggak ngerti mawar merah. Karena dia nggak ngerti, mungkin akan ada upaya untuk mengubah simbol dari PSI dari mawar merah menjadi kulit pisang.